Shalom, itu saudara sampai kebaikan. Selamat siang untuk rekan-rekan media dan para tamu yang terhormat. Telah menjadi konferensi pers pada hari ini, tanggal 17 Januari 2025, Jakarta di Kota. Sebelumnya, perkenalkan, saya Harun Alaina selaku juru bicara dari perusahaan software asking. Saya selaku juru bicara di sini ingin memberikan sebuah penjelasan dan klarifikasi atas terjadinya kasus dari perusahaan kami, yaitu adanya temuan zat salisilik acid dalam salah satu produk kami. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, sedikit memperkenalkan, Software Asking adalah salah satu perusahaan yang berdiri di bidang kosmetik seperti skincare, karena sudah cukup lama dalam berkompeten dalam dunia kosmetik skincare ini, yang memang sebenarnya memiliki visi-misi yaitu membuat produk yang sangat aman, efektif, dan sesuai dengan kesehatan yang berlaku. Kami juga memahami bahwa kepercayaan konsumen itu adalah fondasi dari setiap langkah yang kami ambil. Ini salah satu produk kami yang kami produksi di salah satu perusahaan kami. Ini adalah paket branding skincare kami yang mungkin dari kedua ini itu ditemukannya salah satu zat yang ternyata tidak boleh digunakan dalam produksi kosmetik ini. Dan hari ini kami akan menyampaikan fakta-fakta secara jelas dan transparansi kepada teman-teman media juga, menjelaskan bagaimana langkah-langkah kami dari perusahaan setelah mendengar adanya kasus penemuan zat kimia, yaitu salisilik acid dalam salah satu produk kami. Dan kami percaya bahwa dari dialog yang jujur dan transparan, kita dapat menemukan solusi terbaik demi kebaikan kita bersama, karena memang tujuan kami yaitu kepercayaan dari konsumen supaya bisa terus menggunakan produk kami dari sekarang dan seterusnya. Baik, mungkin langsung pada intinya penjelasan yang akan dimulai dari beberapa klarifikasi oleh tim PR dari perusahaan Software Asking. Baik, sebelum masuk ke penjelasan dalam fakta-fakta tersebut, sedikit laporan tentang kronologi Software Asking untuk pemeriksaan oleh BPOM. Pada awal Desember 2024, seorang pengguna setiap produk kami di Software Kulit Software Asking dengan akun Instagram atas nama Budi Gantama mulai merasakan keluhan pada kulit wajahnya setelah 2 minggu menggunakan produk acne dari Software Asking tersebut. Kita mengalami iritasi parah seperti kemerahan, gatal, dan pengelupasan yang cukup menyakitkan. Kekhawatiran ini mendorong Pak Budi untuk mencari bantuan dan akhirnya melaporkan kasus ini kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada tanggal 12 Desember 2020. Tidak lama setelah laporan awal diterima,
oleh BPOM mengkonfirmasi bahwa mereka akan menindaklanjuti kasus ini. Pak Budi diminta melengkapi formulir pelaporan daring dengan menyertakan bukti pendukung seperti foto kondisi kulit, pembelian dan foto produk software asing yang digunakan pada tanggal 15 Desember 2024. Laporan tersebut resmi terdaftar oleh BPOM memulai investigasi awal. Seiring berjalannya waktu, laporan serupa mulai memunculkan beberapa konsumen lain juga melakukan efek samping yang sama melalui kanal media sosial resmi BPOM. Lihat ada pola yang mencurigakan, BPOM memutuskan untuk menggali lebih dalam. Pada tanggal 10 Desember 2024, mereka menghubungi Pak Budi untuk wawancara tambahan guna mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang pola penggunaan produk dan riwayat kesehatan berikutnya. Tindakan lebih lanjut dari BPOM mengadakan inspeksi langsung ke pabrik dan beberapa distributor semi software skin di Jakarta. Tim inspeksi memeriksa dokumen perizinan, bahan baku, serta proses produksi. Selain itu, sampel produk dari berbagai tes dikumpulkan untuk diuji di laboratorium resmi BPOM. Langkah ini bertujuan memastikan apakah produk tersebut memenuhi standar keamanan kosmetik yang berlaku oleh BPOM. Hasil pemeriksaan laboratorium boleh terlihat pada tanggal 19 Desember 2024. Temuan awal menunjukkan adanya kandungan bahan yang tidak sesuai standar keamanan kosmetik. Beberapa zat kimia berbahaya yang seharusnya tidak terdapat dalam produk perawatan kulit terdapat dalam sampel produk Acne Software Skin. Lebih mengerikan lagi, bahan-bahan ini tidak tercantum dalam daftar komposisi pada kemasan produk. Menyikapi hasil tersebut, BPOM bertindak cepat pada tanggal 23 Desember 2024. Mereka memberitahu kami untuk meminta konsumen segera menghentikan penggunaan produk Acne Software Skin yang terdaftar mengandung zat berbahaya. Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dari risiko lebih lanjut. Itu adalah kronologi laporan dari beberapa konsumen yang memiliki keluhan karena memang adanya zat berpotensi berbahaya dari produk software skin. Selanjutnya penjelasan dari PR perusahaan software skin. Baik, selamat siang rekan-rekan media dan para tamu undangan. Saya Erika, selaku manajer konferensi dari Software Skin. Hari ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh pelanggan dan masyarakat atas kekhawatiran yang muncul terkait temuan kandungan salicylic acid dalam salah satu produk kami. Kami menyadari bahwa situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga merusak kepercayaan yang selama ini Anda berikan kepada perusahaan Software Skin. Temuan ini menjadi perhatian serius bagi kami setelah hasil uji independen laboratorium pihak ketiga pada 15 Desember 2024. Kandungan salicylic acid terdeteksi dalam produk software skin Acne yang memang tidak sesuai dengan spesifikasi yang kami janjikan. Kami segera mengambil langkah tegas dengan menarik seluruh batch produk terkait dari pasaran untuk mencegah risiko lebih lanjut. Dan saat ini formula produk tersebut telah kami perbaiki dengan bahan yang lebih berkualitas dan aman yang nanti akan dijelaskan oleh pakar kesehatan dari Software Skin. Selain itu, kami telah melakukan audit yang menyeluruh terhadap seluruh proses produksi dan distribusi semua produk yang kami telah melalui pengujian ulang untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Sebagai wujud tanggung jawab kepada konsumen dan korban, kami telah menghubungi pelanggan yang terdampak secara langsung untuk menawarkan solusi berupa pengembalian produk, pergantian dan refund. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan sistem kontrol kualitas kami dengan melibatkan lembaga pengawas independen guna memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Software Skin percaya bahwa kepercayaan Anda adalah aset terpenting kami
Karena itu kami berjanji untuk terus berkomunikasi secara transparan dan memberikan pembaruan terkait langkah-langkah yang telah dan akan kami ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi, Sofera Skin, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan berterima kasih atas pengertian serta dukungan Anda selama proses ini berlangsung. Atas perhatiannya, semoga hal ini menjadi pembelajaran dari perusahaan Sofera Skin juga untuk lebih berhati-hati dalam menciptakan produk kosmetik. Bisa dilanjutkan dari pakar kesehatan Sofera Skin untuk menjelaskan. Oke, selamat siang. Perkenalkan, saya Risa Mardiani sebagai dokter yang fokus pada kesehatan kulit dan bagian dari tim Sofera Skin. Saya ingin menjelaskan alasan utama mengapa kita ini memiliki bahan yang lain, yaitu benzoyl peroxide sebagai pilihan yang lebih tepat dibandingkan salicylic acid untuk beberapa kondisi kulit, terutama jerawat. Benzoyl peroxide sendiri itu merupakan bahan aktif yang sudah lama digunakan dalam dunia medis karena sudah terbukti efektif dalam mengatasi jerawat. Nah, bahan ini tuh bekerja dengan cara membunuh bakteri penyebab jerawat, yaitu Propionibacterium acnes, sekaligus meredakan peradangan dan juga mencegah penyumbatan korpoid. Berbeda dengan salicylic acid yang berfokus pada eksfoliasi atau pengeluaran sel kulit mati, benzoyl peroxide ini lebih memberikan pendekatan yang menyeluruh untuk masalah jerawat aktif. Sebagai tambahan, jika digunakan dengan tepat, benzoyl peroxide ini memiliki profil keamanan yang lebih baik, terutama bagi individu dengan kulit sensitif atau yang rentan terhadap dehidrasi. Oleh karena itu, kami percaya di Sofera Skin ini dengan perubahan ini adalah langkah yang tepat untuk memastikan produk kita itu tetap memberikan solusi yang aman, efektif bagi perawatan kulit konsumen. Ya, baik, itu biasa dari manajer dan kesehatan dari Sofera Skin. Itu boleh dijelaskan saya. Selamat siang rekan-rekan media. Izin saya akan melanjutkan dari tim Public Relations Sofera Skin. Jadi, tanggapan atas masalah yang muncul terkait produk kami, Sofera Skin dengan tegas menunjukkan langkah yang telah kami ambil untuk mengatasi situasi ini. Kami telah memutuskan untuk menagih seluruh produk dari seluruh toko dan saluran distribusi kami secara nasional. Secara efektif tentunya mulai hari ini untuk memastikan tidak ada lagi produk yang beredar di masyarakat. Kami menyadari betapa pentingnya langkah ini guna mencegah risiko lebih lanjut bagi konsumen. Kami juga telah membentuk tim khusus yang bekerja keras untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Selain itu, kami bekerja sama dengan lembaga pengawasan independen untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses produksi kami, guna memastikan bahwa standar kualitas yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari komitmen kami terkait kualitas dan keselamatan konsumen, kami juga berencana untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian kualitas. Kami memastikan bahwa setiap bahan yang digunakan dalam produksi sepenuhnya aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami memahami bahwa situasi ini menimbulkan kekhawatiran dari konsumen kami. Oleh karena itu, kami telah membuka layanan hotline di nomor 02164102887 serta menyediakan email di soferaskin@gmail.com ID bagi pelanggan yang terdampak. Kami siap memberikan penggantian produk atau solusi lainnya yang diperlukan karena keselamatan dan kepercayaan pelanggan adalah prioritas utama. Baik, terima kasih itu penjelasan dari Sofera Skin. Semoga dengan adanya transparan media ini
ini menjadi salah satu langkah kami dalam menyelesaikan salah satu masalah ini, karena memang wujud kami ingin selalu memberikan kualitas yang pasti kepada pelanggan-pelanggan ini, karena kami juga sudah memberikan beberapa fakta yang sangat pasti dan juga hasil-hasil data dari BPOM bahwa memang betul kami menggunakan salah satu bahan yang berbahaya, karena sudah ada penjelasan dari Pak Kesehatan kami bahwa bahan tersebut akan diganti yang lebih bisa digunakan oleh masyarakat. Karena untuk menjalankan transparansi, kita akan membuka dialog pertanyaan kepada teman-teman media supaya bisa memberikan kepercayaan berlanjut kepada para masyarakat yang tersebut. Mungkin waktu untuk teman-teman media kami Saya perwakilan dari OJK News, izin bertanya, apakah benzoyl peroxide ini aman digunakan untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif? Iya, benzoyl peroxide ini dapat digunakan pada berbagai jenis kulit termasuk kulit sensitif, asalkan digunakan dengan tepat. Di Solvera Skin ini kita menggunakan formulasi dengan konsentrasi kita rendah yang sedang, yaitu 2,5% hingga 5%, yang sudah terbukti efektif mengatasi jerawat tanpa menyebabkan edemasi. Dan juga selain itu produk kami juga diformulasikan dengan bahan tambahan lainnya yang menenangkan kulit untuk menghindari iritasi dan juga mengurangi efek samping seperti kemerahan atau kering. Dan juga kita menyarankan pada konsumen untuk menggunakan secara berkala untuk membangun toleransi terhadap kulit. Ya. Saya Sinta Besari dari perwakilan Media News ingin menanyakan apakah Solvera Skin akan tetap melanjutkan peluncuran produk baru yang mungkin telah direncanakan sebelumnya. Terima kasih. Mungkin aku izin menjawab sih. Untuk sementara waktu kami menunda peluncuran produk. Dengan adanya masalah ini mungkin kita butuh waktu untuk menindaklanjuti lagi peluncuran produk baru, karena dengan adanya masalah ini kita perlu yang namanya berhati-hati untuk kedepannya, karena masalah ini juga merupakan krisis yang luar biasa buat perusahaan kami, karena tidak cuma 1-2 korban, ternyata ada lebih. Dan mungkin untuk sementara waktu ini kita menunda dulu peluncuran produk baru sampai masalah ini sudah benar-benar aman dan bisa diatasi. Saya perwakilan dari Kompas TV bertanya, apa yang membuat benzoyl peroxide lebih unggul dibandingkan bahan aktif lain seperti salicic acid untuk pengobatan jerawat? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, benzoyl peroxide ini memiliki keunggulan pertama dalam membunuh bakteri penyebab jerawat, yaitu bakteri makna, sekaligus juga dia mengurangi peradangan dan juga mencegah penyumbatan korporat. Dan itu pun berbeda dengan salicylic acid yang itu hanya berfokus pada eksfoliasi atau pengelupasan sel kulit mati, yang memang betul itu memberikan korporat tetapi tidak memberikan efek antibakteri. Jadi dengan demikian benzoyl peroxide ini itu memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk masalah jerawat aktif, terutama jerawat inflasi. Saya dari perwakilan media massa.com. Seperti yang kita tahu, kasus ini cukup mengguncang media massa. Jadi saya bertanya, apa tanggapan kalian perusahaan terhadap potensi kerugian reputasi yang dialami oleh Solvera Skin? Mungkin izin menjawab. Kemudian kami memang benar merasa rugi karena ada banyak laporan yang dari korban terhadap kasus ini, dan kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah ini dengan transparansi. Jadi secara kerugian memang kami merasakan, tapi kami tidak menjadikan masalah ini jauh lebih
lebih pesimis, tapi kami juga ingin membuktikan kepada seluruh pelanggan Sofera Skin bahwa kami bisa bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Untuk Sofera Skin ini bagaimana sih memastikan kejadian seperti ini tidak terulang? Saya sedikit menjawab. Jadi kami telah memulai proses lebih ketat tentunya di perusahaan kami untuk menyelidiki bahan-bahannya lebih lanjut, khususnya karena kan konsumen itu merupakan nomor satu bagi kami. Selain itu kami juga memberikan pelatihan tambahan kepada tim pengawasan lebih lanjut agar kualitasnya lebih terjamin ketika sebelum produk kami yang terbaru diriliskan seperti itu. Ada lagi yang juga? Saya Pramudana lagi, perwakilan dari 14 TV. Saya punya pertanyaan, itu dengan adanya penemuan zat berbahaya untuk skincare Sofera Skin ini, bagaimana Sofera Skin memastikan keamanan produk lainnya? Saja, terima kasih. Izin menjawab, karena memang terdeteksinya pada acne, produk Sofera Skin acne, jadi memang yang korban yang melaporkan itu adalah memang produk acne Sofera Skin. Tapi untuk brightening dan paket-paket lainnya itu sudah produk kita sudah teruji aman, berkualitas produknya. Cuma karena untuk di produk khusus acne ini karena kami terdeteksi berlebihan penggunaan salicylic acid, jadinya kami memutuskan untuk mencabut seluruh batch produk di seluruh produk distribusi. Terima kasih. Dari Benda. Saya Paulman dari News. Apakah Sofera Skin berencana memberikan kompensasi khusus kepada pelanggan yang terdampak dalam Izin menjawab, tentunya dari Sofera sendiri kami membuka hotline yaitu di nomor 02164102877. Nah, dari nomor ini dipastikan bahwa pelanggan yang terdampak baik untuk bentuk kompensasi lain, bentuk penggantian produk maupun kompensasi lainnya. Selain itu kami juga sedang mengevaluasi langkah-langkah tambahan untuk memastikan pelanggan mendapatkan solusi terbaik karena kami sangat menjaga kepercayaan dari pelanggan. Tambahan mungkin terkait kompensasi dari Sofera Skin juga kami sudah jelaskan bahwa tadi kita akan mengembalikan dana atau refund atau memberikan solusi lain. Perkenalkan, saya dari Kohalpai. Mungkin kalau misalkan dirinya solusi apa ya yang ditekankan kepada para korban yang terdampak daripada zat berbahaya yang berada dalam kandungan produk Sofera Skin ini? Terima kasih. Boleh diulang mas pertanyaannya? Ya tadi kan dijelaskan memberikan solusi apa yang tepat untuk diberikan kepada para korban yang terdampak terhadap zat berbahaya yang ada dalam produk Sofera Skin. Dan mungkin kita akan mengamalkan dulu dampaknya apa yang lebih mereka prioritaskan atau apa yang lebih mereka butuhin, karena kalau misalnya dari perusahaan sendiri kami siap bertanggung jawab atas masalah ini, karena dari keluarga sendiri mungkin tadi sudah digambar mereka kemerahan dan parah banget. Mungkin dari perusahaan kita tidak lepas tangan, tapi mungkin kita akan mengobati hal itu. Kenalan, saya Dior Putih, saya dari Integrasi Box. Saya ingin bertanya, bagaimana Sofera Skin menjaga komunikasi dengan pelanggan selama situasi ini? Terima kasih. Mungkin kita lebih transparansi ya mas, karena mungkin karena ada masalah ini nggak cuma 1-2 korban juga, pelaporannya juga ditindaklanjuti oleh BPOM, jadi mungkin kita lebih terbuka dan memang kita menyediakan untuk hotline sendiri ya, ada nomor yang bisa dihubungin dan email juga kita tertera, mungkin bisa cek di website kita pribadi, mungkin bisa. Ada lagi? Apakah penggunaan benzol peroxid ini bersama bahan aktif lain seperti niacinamide atau hyaluronik acid dapat meningkatkan efektivitas dalam mengatasi jerawat dan memperbaiki kondisi kulit secara keseluruhan?
dengan nyesehat dan atau iOS dapat meningkatkan efektivitas pengobatan perawat karena oksigenasi sendiri itu dia meredakan peradangan dan juga memperkuat imunitas. Sementara hyaluronidase itu dia menjaga kelembapan kulit dan juga mengurangi iritasi dan mendukung pengobatan masalah kulit secara menyeluruh. Baik, ada pertanyaan lagi dari rekan media? Oke, mungkin kita cukupkan dialog dengan media. Sebelumnya kami selaku dari perusahaan Sofera Skin mengucapkan terima kasih atas perhatian juga dalam mendukung kami dalam menjabarkan informasi kami. Semoga yang kita lakukan bisa berdampak baik juga, baik dalam perusahaan kami dan juga para pengguna produk kami, para masyarakat yang bersangkutan. Dan dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.